hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Victorious People, senang sekali saya dapat berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer. Apa kabarnya Anda sekalian? Doa kami semuanya Anda dalam keadaan sukacita, sehat senantiasa, sekalipun ada pergumulan dan masalah, tapi kita tahu ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita.
Hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Anda sekalian untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Kau jadikan, untuk hari yang Kau beri bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya kalau hari ini Kau anugerahkan kepada kami, maka hari ini adalah hari yang baik, hari yang penuh berkat, hari di mana kami akan melihat perbuatan Tuhan dan keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Bukalah mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat keindahan-keindahan yang Kau lakukan. Dan saat ini dalam program Saturday Morning Prayer, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi langkah-langkah kami dan petunjuk dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami di dalam pengurapan-Mu, sehingga benih firman Tuhan menjadi benih yang unggul, tidak jatuh di tanah yang sembarangan, tetapi di tanah yang benar, sehingga menjadi berkat dan hidup kami mempermuliakan Tuhan. Bersabdalah Engkau lewat hamba-Mu Bapa, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Victorious People, pernahkah Anda dengar cerita tentang dua orang sakit jiwa? Nah, suatu kali ada seorang di antara mereka yang berlari terburu-buru menjumpai dokter jaga yang ada di rumah sakit. Lalu kemudian dia berkata begini, "Dokter, bahaya. Wah, kenapa kamu berkata bahaya? Itu teman saya naik ke atas lemari." "Oh, ngapain temanmu naik ke atas lemari?" "Iya, katanya dia mau jadi lampu." Lalu dokter ini berpikir di dalam hatinya, "Wah, ini orang sakit jiwa mulai waras nih. Kok dia tahu ya kalau temannya berbahaya naik ke atas lemari dan kemudian pengen jadi lampu? Kan ini sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang gak masuk akal. Wah, ini mulai sembuh nih orang sakit jiwa ini." Lalu kemudian sang dokter ini berkata sama orang itu, "Kalau begitu, sekarang kamu balik ke kamar, kamu bilang sama temanmu, suruh turun dia, daripada nanti dia jatuh." Lalu tiba-tiba orang sakit jiwa itu bilang begini, "Jangan dokter, jangan suruh turun." "Loh, kenapa? Kok nggak boleh turun?" "Karena kalau nanti dia turun, kamarnya jadi gelap." Ya, ini cerita sederhana soal seorang gila yang ingin jadi lampu dan temannya yang rupanya akhirnya dokter berkata, dia masih sakit jiwa juga kalau begitu. Lihat ya, kalau orang sakit jiwa saja sempat berpikir untuk menjadi terang di dalam situasinya, masakah kita adalah orang-orang yang jauh lebih sehat, jauh lebih normal, tidak menginginkan diri ini menjadi terang bagi sekitar kita. Untuk itu kita perhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Victorious People, di mana Tuhanlah yang menghendaki kita menjadi terang dalam kehidupan ini. Mari saya mengajak Anda untuk melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15-16. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat yang terakhir 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perhatikan Victorious People, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita pada kesempatan hari ini bahwa kita semua yang mengaku, yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Terang dunia. Ya, dan kita mau belajar di sini bagaimanakah kita menjadi terang dalam kehidupan ini. Saya mau katakan seperti ini, Victorious People, bahwa kita ini bukanlah terang yang sesungguhnya. Kita ini bukanlah terang yang sejatinya. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dalam versi Amplified Bible, maka Amplified Bible berkata seperti ini, "You are the light of Christ to the world." Kalau tadi dalam bahasa Indonesia tidak dijelaskan dengan detail, hanya kamu adalah terang. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, maka dikatakan you are the light of Christ.
kamu adalah terang Kristus. Jadi yang terang itu bukan kita, tetapi Kristus adalah terangnya. Kristus adalah sumber dari terang tersebut. Dan bagaimana kita bisa menjadi terang kalau Anda dan saya terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Tinggal kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita akan perhatikan ayat yang mengatakan seperti itu. Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lihat ya, Victorious People, kita menjadi terang di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak punya terang. Kita tidak akan bisa menjadi terang. Maka dari itu pastikan kalau kita ini hidup sungguh-sungguh, dwelling, unite in Christ. Hidup dalam kesatuan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan? Ada orang berkata begini, oh aku pengikut Kristus, aku hamba Tuhan, aku anak Tuhan. Nah, mari kita buktikan betul tidak kata-kata itu. Bahwa dia adalah pribadi yang betul-betul, sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat Anda. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan baik. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, kalau kita katakan aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku pelayan Kristus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi lihat Victorious People, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan itu terang dalam hidup kita, maka tidak ada kegelapan yang berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, Alkitab berkata kita pembohong, kita pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kita. Lalu, perbuatan-perbuatan gelap itu apa? Seperti apa yang dikatakan perbuatan-perbuatan gelap? Saya mengajak Anda lagi untuk melihat kitab Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-12 dan 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Perhatikan ayat 13-nya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Lihat, Alkitab menyebutkan beberapa perbuatan yang seyogianya tidak ada di dalam kehidupan kita kalau kita berkata kita ini anak Tuhan. Alkitab berkata anak Tuhan gak akan mabok. Mabok di sini bukan hanya sekedar kita baru minum minuman keras, yang jelas kalau alkoholnya ya kadarnya cukup tinggi pasti akan mabok. Tetapi ada kemabukan-kemabukan lain yang kita bisa alami oleh karena kita mengkonsumsi. Misalnya kita berlebih-lebihan ya, shopping begitu ya, belanja sampai lupa diri. Kita bisa mabuk gara-gara kita kerajingan akan shopping. Kita bisa mabuk kalau misalnya kita kerajikan nonton sinetron. Wah, ibu-ibu gitu ya, bukannya nggak boleh, tapi nggak boleh kelebihan. Akhirnya lupa ya, bikinin kopi suami dan nyiapin makan siang anak-anak. Nah, mabuk bukan hanya sekedar bicara minum-minuman keras, tapi ada banyak hal-hal lain yang bisa bikin kita mabuk. Sekarang ada istilah bucin. Wah, apa itu bucin? Bucin itu budak cinta. Nah, namanya juga budak gitu ya. Kalau budak itu kan terikat, terkendali, nggak bisa apa-apa. Nah, dikendalikan sama apa? Sama cinta. Sebetulnya kalau secara positif ya ini boleh-boleh aja, baik-baik aja. Apalagi kalau cinta suami dan istri. Tetapi ini kadang-kadang ya akhirnya jadi kebablasan sehingga jadi cinta buta. Dan kita kehilangan kesadaran, kehilangan akal pikiran dan akhirnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya.
Dan kalau ditanya kenapa dia seperti itu? Bucin, budak cinta. Ya. Nah, victorious people, lalu kemudian dikatakan lagi apa di sana? Percabulan dan hawa nafsu. Nggak bisa mengekang diri. Duit lagi pas-pasan, bawaannya mau belanja sana, belanja sini. Ya. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, maunya keluar rumah. Padahal pemerintah berkata, jangan banyak keluar rumah karena situasi masih pandemi. Nafsu, nggak bisa mengendalikan diri. Lalu kemudian dicontohkan lagi sama Alkitab, perselisihan dan iri hati. Iri hati itu adalah salah satu akar kejahatan, di mana ketika seseorang iri hati, maka perkara-perkara yang lain bisa menyusul. Ingat, ketika Kain iri hati, dia mulai merancangkan kejahatan. Kalau kita baca di Alkitab ya, pembunuhan berencana itu pertama kali adalah kisah Kain dan Habil. Kalau kita lihat hari ini ya, yang namanya hukuman bagi pembunuhan itu sudah tinggi. Dan lebih tinggi lagi, victorious people, kalau pembunuhannya direncanakan. Nah, Kain gara-gara iri hati, itu dia melakukan yang namanya perencanaan pembunuhan. Nah, di dalam Kristus, kalau kita mengaku anaknya, itu tidak ada di dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kita masih seperti itu dalam sikap sehari-hari, maka kita tidak akan bisa menjadi terang. Karena ketika menjadi terang, maka seyogianya yang kita tunjukkan kepada dunia adalah perbuatan yang baik. Lalu kemudian tadi kita kembali kepada Matius pasalnya yang kelima ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang dunia. Ada lokasi yang disebutkan oleh firman Tuhan. Di mana disitulah kita akan menjadi terang. Mungkin kita tidak menjadi terang secara dunia seluruhnya kita terangi. No. Tetapi di manakah dunia tempat kita berpijak hari ini? Ada banyak orang kalau saya tanya pasti akan berkata begini. Saya pasti ada di keluarga saya. Saya ada di kantor saya. Saya ada di gereja saya. Saya ada di toko saya. Saya ada di komunitas pertemanan saya. Saya ada di komunitas hobi saya. Nah, itu adalah dunia-dunia kita, victorious people. Di tempat-tempat itulah kita diwajibkan untuk menjadi terang. Dan kalau kita menjadi terang, pasti kita membawa perbedaan yang tidak sama dengan dunia. Orang akan melihat perbedaan kita. Orang melihat kasih Kristus, orang melihat perbuatan yang baik, orang melihat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah seorang suami, istri dan anak-anak kita melihat terang Kristus dalam hidup kita. Kalau kita adalah seorang pemimpin di kantor, karyawan-karyawan kita, rekan kerja kita akan melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berpijak, kita diwajibkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada tempat di mana ya kita berkata, aku mau jadi terang di mana ya? Tidak ada, kita pasti punya tempat masing-masing. Bahkan kalau kita ingin memperlebar, kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta perluasan. Yesaya 54 berkata, biarlah kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah bangsa-bangsa. Minta. Kalau kita ingin menjadi terang yang semakin luas dalam hidup ini, minta areanya sama Tuhan. Kalau sesuatu yang baik dan selaras dengan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi dalam kesempatan ini, dalam program Saturday Morning Prayer, mari miliki komitmen untuk menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan utus kita. Saya percaya dan saya berdoa, Roh Kudus akan memampukan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan setiap victorious people untuk menjadi terang Kristus dimanapun mereka berada, dengan perbuatan baik, dengan karakter Kristus, dengan kasih-Nya Tuhan, mereka akan memancarkan semua itu kepada banyak orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga banyak orang diberkati, mereka diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus tolong setiap kami untuk bisa melakukan firman Tuhan, agar Tuhan bersukacita atas setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Saturday Morning Prayer. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.